warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizkyna Fazarisya dengan NPM 2501090. Di sini saya akan membuat blood smear dan menghitung jumlah leukosit dan juga membuat tepi apusan. Selanjutnya di sini ada alat dan bahannya. Di sini ada kaca objek, ada sampel darah, ada kertas tisu, ada sabun antiseptik, ada metanol, ada alkohol, ada cairan gaisma dan juga ada rak warna dan ada pinset dan juga ada pipet dan juga ada botol berisi Aquades dan serta ada stiker label dan juga ada kaca objek di mana dan ada kaca objek sebagai sprayan atau penyebar pada kaca objek. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan dengan 6 langkah WHO, di sini saya akan memakaikan handscoon. Baik, setelahnya di sini saya setelah menggunakan sarung tangan, di sini saya akan mengidentifikasi identitas pasien pada tabung EDDA, di mana di sini ada meliputi nama, tanggal lahir, rekam medis dan jenis kelamin. Setelahnya beri pada gelas slide atau objek gelas di sini beri penanda atau identitas pada atas dan tempel stiker untuk identitas pada pasien. Setelahnya ambil kaca objek yang telah ditulis atau ditempelkan stiker label, lalu letakkan kaca objek pada meja dan teteskan apusan darah dan teteskan tetesan darah pada kaca objek gelas kira-kira 2 cm dari kaca objek gelas. Selanjutnya di sini saya akan ambil kaca objek gelas dan tempelkan bagian ujung kaca objek gelas yang lain dan tarik ke depan. Setelah menebar di sini, setelah apusan darahnya menyebar di sini, keringkan pada suhu ruang. Setelahnya fiksasi dengan apusan darah menggunakan metanol selama 5 menit, lalu buang jika ada kelebihan metanol. Lalu diamkan selama 10 menit dan buang jika berlebihan. Selanjutnya tuangkan minyak larutan dimersi pada kaca objek, lalu diamkan juga selama 20-30 menit, lalu buang sisa larutan. Baik, di sini untuk basofilnya di 30%. Setelah didiamkan, selanjutnya bersihkan kaca objek dari sisa larutan dengan Aquades. Segmentalnya klorofil di 60%, limfositnya di 8% dan monositnya di 0%. Baik. Selanjutnya keringkan kaca objek di suhu ruang dengan posisi miring atau pada rak tepi pewarnaan. Selanjutnya di sini tempel nama pasien pada objek gelas, lalu evaluasi dan dokumentasi, di mana di sini kita dokumentasi tanggal pembuatan dan nama operator. Selanjutnya lakukan evaluasi pada objek gelasnya dan pembersihan dan keamanan. Setelahnya di sini saya akan menyimpan objek gelas pada ruang penyimpanan dan mencuci tangan menggunakan langkah WHO sebelum mengidentifikasi jenis dan menghitung jenis leukosit. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan dengan langkah 6 WHO dan juga di sini sudah menggunakan sabun antiseptik dan menggunakan handscoon. Lalu identifikasi pasien meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan juga tanggal pengambilan. Selanjutnya di sini pada prosedurnya pegang kaca objek gelas lalu yang telah diberi label, lalu amati bagian tepi kaca objek dan tempatkan pada kaca objek pada meja mikroskop. Selanjutnya fokuskan kaca objek gelas sampai menemukan titik dan fokus dengan daya lensa objektif rendah 10 kali.
Lalu selanjutnya periksa kaca objek gelas dengan daya lensa objektif 40 kali sampai menemukan fokusnya. Lalu di sini bereskan minyak emersi pada hapusan darah, lalu perbesar kaca objektif dengan 10 kali atau atur mikrometernya sampai menemukan fokus pada lensa objektif 100 kali. Selanjutnya identifikasi dan dokumentasi, di mana di sini identifikasi dan catat jenis leukosit sampai 10 sel yang menggunakan glow cell pada set yang kita temukan pada mikroskop. Baik, di sini ditemukan basophil 0%, eosinofil 0%, dan neutrofil 0%, dan segmentan neutrofil itu ada di 42%, dan juga ada limfosit sebanyak 20%, dan monosit sebanyak 0%. Di sini pada jumlah neutrofil dan basofilnya itu ada di 4.400 dan pada limfosit itu 2.100. Di mana di sini ditemukan adanya neutrofilia pada pasien akibat demam yang dirasakan pasien selama 2 hari. Baik, selanjutnya di sini saya akan memutar lensa objektif ke daya rendah ke 10, lalu saya akan mengambil hapusan darah pada mikroskop dan saya akan membersihkan lensa objektif dari minyak emersi secara menyeluruh dengan alkohol. Selanjutnya saya akan membersihkan hapusan darah dengan alkohol juga dan letakkan pada tempat penyimpanan yang tepat. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembersihan dan keamanan, di mana saya akan mengembalikan spesimen ke kotak penyimpanan dan tempatkan semua slide ke dalam kotak. Selanjutnya saya akan lepas dan buang sarung tangan saya dan cuci tangan dengan langkah yang membawa dan sabun antiseptik. Baik, selanjutnya telah selesai pembuatan video edem hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.